Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kevin dan Sunan. Kali ini Oke, mungkin ini video kelanjutan reaction dari sebelumnya. Kali ini saya dan Kevin akan mereaction salah satu video yang lebih menarik lagi. Judul atau tajuknya ialah 5 kilang terbaik full subsidi dengan gaji tinggi di Malaysia. Kilang itu pabrik. baru saya mau nanya, tapi udah dijelasin. Kan kamu pertama kali nge-reaction tentang Malaysia. Jadi kata-kata itu mungkin baru kamu dengar kan saat ini? Sebelumnya belum pernah dengar. Iya, yang seperti kilang, seperti apa tuh kalau klakson? Horn. Iya. Saya jelasin biar kamu tahu satu persatu. Oke. Jangan ambil kilang yang diatasi oleh perusahaan Cina. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan YouTube channel Bantu AFP. Berkenaan di minggu kemarin ada salah satu subscriber AFP yang DM di Instagram pasal dia tengah pening untuk menentukan kilang apa yang dia akan pilih untuk bekerja di Malaysia. Maka dari itu di video kali ini Evi nak bagi 5 rekomendasi kilang yang bagus di Malaysia. Di kilang yang pertama ialah Epson. Kilang ini Epson berada ini. di Sri Damansara. Kilang apa itu? Kilang ini merupakan Epson, kilang Evi ya. Maksudnya Evi 11 pabrik tahun apa kerja gitu? di Apa sepatu Epson, atau Malaysia. tas? Enggak, Kilang elektronik. Epson ini memproduksi komponen mulai dari HP, Oh iya betul. terus printer, Printer mobil, terkenal, dan mah. produk Epson lainnya. Ya, Epson Epson. terkenal Kalau printer. menurut Iya. Evi, Di Indonesia banyak tuh gaji produsen. di kilang Epson ini cukup oke. Kerja di kilang Epson ini kerja hanya boleh 60 jam saja, tidak boleh lebih dari 60 jam? 60 Untuk jam itu fasilitas berapa minggu? ini ada bus berapa- pekerja, sebulan kayaknya. hostelnya itu cukup layak ya teman-teman ya, setara. Kira saya sehari 60 jam. Itulah kalau di Mungkin lah. Selayang, kalau di Disediain hostel tempat tinggal F1 tuh Bogor hostel. ya, biasa. Hotel kalau di sini kan Rumah ibaratnya flat mes. biasa macam tuh. Epson ini base, semua keperluan Epson. pekerja ini dipenuhi, mulai dari bus Keperluan. pekerja, terus tempat tinggalnya yang Oh, bagus. jadi dia serta lengkap. Jam Tinggal istirahat, kerja aja kamu. istirahat pekerjaannya ini juga diperhatikan teman-teman. Jadi pekerjaannya ini selama seminggu itu tidak boleh lebih 60 jam kerja. Seminggu. Jadi 60 jam kerja ini udah termasuk overtime ya teman-teman. Iya. Gaji di Epson, gaji di kilang Epson ini kalian bisa mencapai 1.900 sampai dengan 2.200. Itu basic seperti ya? itu. Nah, di kilang Belum yang kedua lembur. ini ada NXP Freescare, 6 sampai 7 berada juta. di Sungai W. NXP. Ini kilang Ini ini kilang berada apa lagi? di Belum tahu ya. dekat dengan Belum tahu juga. Western Digital yang sekarang ini udah tutup ya, Western Digital. Nah, di kilang NXP ini menurut Evi ini kilang yang paling best. Sebab apa? Paling best sebab ini adalah salah satu kilang atau pabrik yang diburu-buru oleh calon buruh migran di Indonesia yang mau kerja di Malaysia. Pasti gaji gede. Bayangkan Ya saja, yang tahu-tahu aja mulai berarti. dari seleksinya aja ini udah beratur panjang, namun yang dipilih itu hanya sedikit saja. sayang NXP sekali. Freescare Sungai W ini Gajinya berarti gede, Bin. UMR sama ya teman-teman, semua Malaysia itu, seluruh pabrik di Malaysia itu 1.200. Nah, Oh, ini berarti video kalau lama. di UMR NXP Malaysia kan ini udah naik 1.500. tidak ada Sekarang? batasan overtime, jadi full overtime. Jadi kalian sebulan itu bisa dapat 3.000 sampai Pantesan 10 diburu-buru. sampai yang Evi suka dari 11 kilang juta. 15, NXP ini, 15, teman-teman, 10 sampai 15. mereka itu kerja nggak pakai uniform atau nggak pakai Ya, pantesan seragam ya. diburu-buru. Jadi mereka itu Wajar. Migran dari datang kerja Indonesia. itu pakai Wajar. baju bebas. Jadi seperti Kita bebas anda pakai bajunya. kalau kita mau pergi office seperti itu. Iya. Evi suka tengok macam tuh. Di sebalik gaji yang tinggi di NXP bisa mencapai 3.000 tersebut, di kilang ini yang mesti disayangkan Tapi itu sayang udah setiap tutup tadi. tahun itu nggak ada kenaikan gaji teman-teman. Lain dengan Mentok di segitu. Epson. Di Epson ini tiap tahun ada kenaikan Oh, gaji, mentok di ada situ. promotion. Kalau Tapi Epson naik terus, menurut cuman cerita kalau Evi, NXP kalau ini di enggak kilang ya. NXP Freescare Mentok. ini tidak ada kenaikan gaji dan tidak ada promotion, tapi lembur dia itu banyak. Ya, sama aja lah. Selain daripada Sama itu, aja walaupun nggak ada hostel kenaikan atau gaji, tempat lemburnya tinggal, banyak, ya. asrama
pekerja di NXP ini dekat dengan kilangnya. dikasih Jadi asrama kan? mereka itu berangkat atau balik kerja itu tidak naik bus, melainkan jalan kaki. Ini yang sehat. sedikit disedihkan ini Sehat kalau juga. misalnya Karena dekat pas sih nggak mungkin time mau hujan naik ya teman-teman, bus. kasihan Evi tengok itu mereka jalan kaki pas hujan. Kilang ketiga rekomendasi gaji terbaik di Malaysia ini ada Samsung yang berada di Kelang. Gaji Samsung, UMR produk sama 1.200, handphone. kalian bisa dapetin satu bulan itu bisa mencapai 2.000 sampai 6 sampai 2.500 7. Bisa dengan NXP catatan tadi ya? rajin Iya, OT. NXP itu 10 Kilang sampai 15. keempat yang menurut Evi ini juga incaran calon buruh migran Indonesia yang Gede mau nih ke gajinya. Malaysia Ini udah ya, incaran sih yaitu katanya. Pasti kilang gede nih. Yamaha yang berada di yang Ipoh. Yamaha. Menurut versi Evi ya, kilang Yamaha ini semakin di depan. bagus, kalian bisa dapetin satu bulan itu dengan catatan Berapa ini? OT full itu mencapai 3.000 sampai 3.500. Maka dari itu kilang ini 10 adalah sampai 12. incaran calon buruh migran Indonesia Ini yang laki mau ke ini. Malaysia. Kayaknya Dan laki yang ini, terakhir incaran para laki ini. ialah NXperia. Duh, NXP. Nexperia atau apalah Oh iya. itu, kilang ini berada di Negeri Seremban. Seremban ya? Kalau Iya, teman-teman Negeri Sembilan. Evi Yang ini pernah adalah ditawarin sama kilangnya kakak angkat saya. Ntar saya jelasin. sosialita. Gimana nggak jadi sosialita ya teman-teman, satu bulan sendiri dia bisa mendapatkan 3.000 bahkan 10 sampai 3.500 12. dia pun boleh dapat. Nah ini itu merupakan kilang incaran calon buruh migran Indonesia yang mau ke Malaysia. Dan menurut pengalaman teman Evi yang mengikuti seleksi ini, kilang NXperia Seremban, Xperia. seleksinya itu mencapai 1.000 orang, 1.000 tapi yang orang. diambil hanya 50 orang saja di sebagian. hostel atau asrama Bukan pekerja sebagian, Cuk. Jauh ding. NXperia Oh, Oh, 1.000 Seremban sampai ini 5 yang jauh-jauh. Berapa persen? banget, maka dari 1%-nya itu lah orang 1.000 mereka sampai punya ini sebutan 50. hostelnya para sosialita. Nggak sampai Cukup 1%, 5 aja Cuk. rekomendasi Setengah, kilang 0,5%. terbaik versi Evi bagi garis besar di sini seluruh Malaysia itu UMR tahun ini itu 1.200. Berarti ini video lama Semua nih. sama ya teman-teman. 1.200. Yang Sekarang 1.500 ya? Itu hanyalah tunjangan-tunjangan dari Oh, ada kilang tunjangannya. tersebut. Dan Enak lah kalau banyak ada tunjangannya. sedikitnya overtime, itu yang membedakan. Buat kalian yang lagi galau bulan ini mau masuk kilang apa, semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Udah, kamu Apalagi cepet. yang baru pertama Itu di kali kilang apa mau, tadi yang terakhir? kerja Xperia. di luar Oh. negeri ya, khususnya di Malaysia, pasti kilang ini bagus enggak, kilang ini bagus enggak. Evi sarankan untuk kalian tuh jangan malas-malas Tanya-tanya, untuk cari tahu informasi. ke kilang ini apa gimana. Dan sekarang kan lagi enak, kayak subscriber Evi itu dia langsung DM Evi, "Kak, ini kilang Union ini bagus tak, Osram ini bagus tak," macam tuh. Jadi kalian jangan malu-malu untuk bertanya kepada teman-teman kita yang udah kerja di Malaysia, karena ya percuma aja kalau misalnya kita itu tanya dengan agen kita, agen penyalur kita untuk kerja di Malaysia, itu pasti semua agen itu bakalan jawab, semua kilang itu sama deh, bagus semua, yang ini bagus. Sedangkan agen itu belum tentu dia itu pernah Kesana. pergi ke Malaysia. Iya. Betul tak? Namanya agen. Betul. Anggarannya Nah, mulut di video manis. kali ini juga Evi juga nak bagi saran ke teman-teman untuk jangan ambil kilang yang diatasi oleh perusahaan Cina. Wah, Kalian ambil kilang Kenapa yang itu kalau diatasi oleh perusahaan Jepun, Jerman, Amerika, Australia, Oh, semua selain negara, Cina. kecuali Cina. Cina ya teman-teman. Iya. Di kenapa sini ini? bukan apa, Evi nak bagi pengalaman saja dari bagi-bagi. pengalaman teman Evi yang pernah kerja di pabrik yang diatasi oleh Cina. Di situ tuh kerja dia tuh kasihan, Kenapa kasihan? gaji sedikit tapi dia dituntut untuk kerja lebih, ya. seperti itu, lebih Ya massa, kasihan sih. lebih tenaga tapi gaji sedikit.
Gajinya Dan nggak seberapa, kondisi tenaganya luar kilang biasa. di perusahaan Cina tersebut, perusahaannya itu kurang selamat atau kurang safe safety. seperti itu. Dan yang paling teruknya sekali, ada sebagian perusahaan itu yang tidak mengasuransikan pekerjaan. udah nggak dapat Oke, sekian dulu asuransi. video dari Bantul Evi. Jadi saya mau cerita dikit Pin tentang perusahaan yang terakhir tadi Nexperia. Kenapa? Coba. Jadi abang angkat saya dari Negeri 9. Kan kebetulan ini kan kilangnya itu di Negeri 9 ya kan, di Iya. Seremban. Yang punya perusahaan itu atau petinggi perusahaan Nexperia itu kenal sama abang angkat saya. Bukan kenal sama abang angkat saya, cuman kenal sama kakak abang angkat saya. Oh, iya. Bahkan pernah saya ditawari kerja di situ. Cuman kan ada beberapa faktor yang saya ibaratnya nggak iyain. Lah kenapa nggak diain? Adalah nggak bisa saya sebutin di sini. Ya tertarik untuk kerja di situ. Apalagi gajinya tadi 10 sampai berapa? 12. 12 juta. Full OT ya. Iya. OT tau nggak? Apa tuh? Overtime. Oh ya, overtime. Overtime paham? Paham. Apa? Overtime. Time itu kan waktu. Lembur cuk. Jadi kalau misalkan sebulan itu full lembur, gajinya segitu. Ini kayaknya video lama. Kenapa saya kata video lama? 1.200 UMR Malaysia. Sedangkan sekarang UMR Malaysia 1.500. Berarti kan kalau kita asumsiin gaji di Malaysia itu udah pada naik, nggak segini lagi. Yang Iya. tadinya 10 sampai 12 juta, mungkin sekarang 11 sampai 13 juta. Di Malaysia kan nggak perlu kita demo-demo. Pemerintahnya paham sendiri dinaikin. Kalau di sini kan harus demo dulu baru gaji naik. Kita demo baru pengelola perusahaan naikin gaji. Cuman bedanya kalau di Malaysia cari kerjaan itu nggak seribet di Indonesia. Itu harus diakui. Contohnya aja, kalau kita baca persyaratan masuk kerja di Indonesia ya, penampilan menarik. Kok penampilan sih? Kan kita Nah mau itu kerja. dia, lu mau jadi model, mau jadi artis, atau mau kerja. Iya, kan Penampilan menarik. kita Yang mau- penting kan kita bisa kerja, pengalaman oke lah. Iya, Penampilan, penampilan. cok. Emangnya kita mau jadi artis Hollywood gitu di situ? Enggak kan? Itulah yang nggak masuk ke logik gitu, nggak masuk ke logika gitu. Iya. Kalau misalkan untuk dijadikan sales mobil, oke. Tapi kalau di luar itu kok harus penampilan menarik gitu? Apa fungsinya gitu? Di Indonesia dan di Malaysia bedanya. Kalau di Malaysia pabrik cari pekerja, kalau di Indonesia orang cari perusahaan. Bekerja cari perusahaan. Heeh. Baru aja saya lihat video ada salah satu orang Indonesia melamar ke salah satu maskapai di Indonesia ditolak. Kenapa ditolak? Sebab umur ditolak. Umur. Tapi ketika dia melamar ke maskapai Malaysia diterima. Aneh. Sama-sama umur padahal kan. Eh, Umurnya masih 32. 32 tahun Di Indonesia? maskapai Indonesia ditolak. Di Malaysia diterima. diterima resmi udah jadi bergabung di salah satu Malaysia Airlines. Nggak Saya habis lihat pikir. videonya. Nggak habis pikir. Padahal kan kalau kita masih bisa kerja, ya kenapa enggak? Ya masih muda kecuali umurnya udah sepuh. 60. Sedangkan di luar negeri aja maskapai luar negeri kayak Amerika orang-orang tua itu masih kerja loh. Iya. Yang penting kita kan Niat. masih bisa ini Iya, loh. masih bisa berusaha. Badan kita masih sehat, masih bisa bekerja. Nah itulah Indonesia. Apa-apa diperibet